Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalaluh, al-kathir nawaluh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ibtaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati dan kita muliakan, sahibul bait Bapak Erwin Herdiansyah beserta keluarga besarnya, yang kita hormati dan kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Muhadi, guru kita Mukarram Ustaz Muhammad Hidayat, Ustaz Faisal Hafiz, Ustaz Taang Kurnia, Ustaz Ripai, segenap kawan-kawan, sahabat-sahabat, jamaah majelis ta'lim Bats Community yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh salah seorang jamaahnya. Pertanyaannya yang pertama, wahai Tuan Syekh, wahai Imam Hasan Al-Basri, kasih saya amalan. Di kampung saya sedang musim kemarau, sawah pada kering. Gimana caranya supaya diturunkan hujan, supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan? Maka Imam Hasan Al-Basri menasihati untuk memperbanyak istighfar. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyakin istighfar, bacalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyakin baca istighfar. Gak berserang lama juga dari orang yang berbeda punya permasalahan, kemudian ketemu sama Imam Hasan Al-Basri, bertanya juga kepada Imam Hasan Al-Basri. Orang yang kedua nih beda lagi. Kata tuh orang, wahai Syekh, wahai Tuan Imam, kasih saya amalan, kasih tahu gimana caranya saya diberikan rezeki yang luas, diberikan nafkah yang cukup, diberikan harta yang banyak. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan kita semua itu pas itu. Pas. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, jawabannya sama kayak jawaban yang pertama, banyakin istighfar. Akthiru minal istighfar. Banyakin istighfar, baca istighfar. Istighfar tuh astagfirullah. Kan ada istilah ya, istighfar, astagfirullah, tahlil, la ilaha illallah, hauqala, la haula wala quwata illa billah, ta'awudz, a'udzu billah, basmalah, bismillah, singkatan juga. Jadi pertanyaan yang kedua, jawabannya sama, minta harta banyak istighfar.
Kemudian juga nggak lama berselang ada orang juga datang kepada Tuan Syekh Imam Hasan Al-Basri, tanya dengan pertanyaan yang berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Tuan Syekh, kita belum punya anak, belum punya keturunan, pengen punya keturunan, pengen punya anak, kasih kita amalan. Maka kata Tuan Syekh Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar, banyakin istighfar. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya beda-beda tapi jawabannya sama. Yang pertama itu minta diturunin hujan, yang kedua minta diluaskan rezeki, dibanyakin harta, yang ketiga minta diberikan keturunan. Nambah bini lagi katanya. Tapi jawabannya sama, banyakin istighfar. Maka salah satu muridnya yang ada di situ, yang dia tahu itu orang nanya beda-beda, tapi jawabannya ngapa sama, dalilnya apaan, kan begitu, penasaran. Ya ini penyakitnya beda-beda, ngapa obatnya sama? Ya generik, namanya obat generik. Ya ngapa obatnya sama, ini penyakitnya beda-beda. Maka dia bertanya, Tuan Guru, itu ngapa pertanyaannya beda tapi jawabannya semuanya sama, banyakin istighfar. Maka kata Tuan Guru, dikatakan, emang ente kagak pernah baca Quran? Nggak tahu kalau di dalam Quran tuh sesungguhnya ada jawabannya. Kata Al-Quran, istaghfiru rabbakum, banyakin istighfar kepada Tuhan kalian, minta ampun kepada Tuhan kalian. Tuh Al-Quran tuh, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian itu maha pengampun. Kalau kita udah banyak istighfar, nggak ada dosa, diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Quran apa? Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan nurunin dari langit itu hujan yang lebat, hujan yang deras, hujan yang banyak. Yursilis sama alaikum midrara. Ya kan kalau hujan itu kan enak banget ya. Saya pernah baca kitab tuh tentang hujan. Ya, bahwa sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang langsung diturunin dari langit itu hujan. Kemudian kita lihat karena hujan tumbuhan pada mekar, pada seger. Ya, kemudian hewan pada seneng, pada demen. Bukan hanya tumbuhan yang segar tapi diikuti dengan udara jadi enak. Begitu tuh hujan enak banget. Pakaian orang kering-kering kan? Makanya Laundry dong. oh iya. Hujan kan enak banget, pokoknya kita girang aja. Apalagi ada hadis ya, inda nuzulil matar yustajabud du'a, ya kan? Ketika turun hujan dikabulin doa. Dan setiap tetesan daripada air yang turun dari langit, kalau kata guru itu malaikat semua. Jadi kalau pertanyaannya berapa jumlah malaikat, tuh hitung aja tuh ya, berapa banyak hujan yang turun dari langit, itu malaikat semua. Kita perbanyak minta doa ketika hujan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tapi ada doanya juga. Ya, ulama juga ngajarin kalau kita lagi hajatan. Ya, kalau kita lagi hajatan, ya ada doanya tuh, ya supaya hujan. Tapi dulu pernah tuh Maulid Nabi di zaman kita lagi nyantri, itu kata guru udah mendung nih, kata guru kita apa? Hujannya udah aneh pindahin, begitu kata guru. Salah gitu ya, bener pindahin. Ternyata orang Solo juga hajatan. Pindahin lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yursilis sama alaikum midrara. Itu jadi faidah keutamaan istighfar. Yang pertama adalah Allah turunin hujan. Wa yumditkum, yang kedua bi amwalin. Sebutin beneran di dalam Quran. Allah anugerahkan kalian dengan harta, dengan banyaknya rezeki, dengan luasnya nafkah, gara-gara banyak istighfar. Kan jadi itu yang tadi saya bilang, karena kita istighfar nggak banyak dosa,
Allah turunin rahmat. Kenapa rahmat nggak turun? Sebab kita masih banyak dosa. Ya. Kalau dosa itu ngundang murka Allah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah lewat satu tempat yang di situ pernah dihancurkan satu kaum. Rasulullah buru-buru. Emang apa? Takut. Ya takut kena sial juga, ketimpa juga. Ya kenapa? Ini tempat yang pernah dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tempat itu pernah dijadikan satu napak tilas nabi-nabi terdahulu, oh ya Rasulullah malah demen di situ, bahkan Rasulullah sholat. Kayak di mana tuh? Bukit Tursina, tempatnya Nabi Musa sujud berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukin sama malaikat Jibril, ya Rasul, ini tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Di mana itu? Bukit Tursina. Saya mau turun, saya mau sholat 2 rakaat di sana. Alhamdulillah. Nah, makanya kita ngapa di tempat-tempat wali suruh banyak sholat. Jangankan tempat wali, kita punya guru. Tuh guru kita biasanya di mihrab. Kalau habis di mihrab atau suka sholatnya di mihrab, suka sholat sunnahnya di situ. Ya itu kita sholat di situ juga, ya kan? Disunahin sholat di situ. Emang apa? Ngambil keberkahan guru. Bahkan kalau kita ke Raudhah gitu juga disuruhnya. Raudhah di samping makam Rasulullah, ma baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kubur Rasulullah, kata Rasul, kubur aku dan mimbar kira-kira mungkin dari ujung sini ke ujung sana. Tuh kubur Rasul dengan mimbar. Ya. Itu raudhah, apa tuh? Taman daripada taman surga. Nah di situ tuh ada banyak tiang tuh. Di atasnya ketulis tuh. Ada namanya tiang Aisyah, Ustuwana Aisyah. Ya, itu Aisyah suka nyender di tiang itu. Ya. Nah, emang apa? Itu mah rumahnya Aisyah kan. Tuh makam Rasulullah, emang apaan sih? Makam Rasulullah tuh kamar Rasulullah. Kamarnya Rasulullah. Tuh Rasulullah wafat di situ, dikuburin di situ. Di makamnya, di kamarnya Siti Aisyah. Sebelah kamar Aisyah, depan makam Rasulullah itu ada namanya kamar Hafsah, istrinya Rasulullah. Ada jendela yang enggak pernah ditutup selama berabad-abad. Ya. Masih sampai sekarang masih ada tuh jendela, kita lihat. Nanti jendela gak pernah ditutup. Karena apa? Karena itu Hafsah suka mandangin baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Sejak Nabi Muhammad meninggal wafat, itu dibuka terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, kita disuruh tuh di Raudhah, nanti ada ustuana, bahasanya di atasnya Aisyah kalau nggak salah. Pokoknya nggak jauh dah tuh. Nah di situ kita disunahin juga sholat. Pokoknya tempat napak tilas dah. Ya, tempat guru kita, wali-wali. Kalau pernah ke Pamijahan kan begitu ya. Itu emang disuruh sholat. Tabarruk. Karena kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh. Jadi kalau banyak dosa ngundang murka Allah. Maka kata ulama, innallaha harrama rizqa ala man irtakabal ma'asi. Allah Subhanahu wa taala ngapa sih kita kadang-kadang kalau lagi banyak dosa, kalau lagi seret nih, rezeki lagi seret, coba introspeksi. Jangan-jangan kita lagi banyak maksiat, kita lagi kurang istighfar, kita kagak taubat. Tuh, kenapa? Tuh hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan rezeki buat orang yang melakukan maksiat. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalipun dia dapat rezekinya kagak berkah. Jadi banyakin istighfar. Faidah yang kedua, istighfar tuh yumdidkum bi amwal. Ya, ngasih kita banyak harta kalau mau banyakin istighfar. Coba aja, kalau nggak percaya buktiin. Ya, jangan cuma sekali baca istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau satu majelis minimal 70 kali Rasulullah istighfar, bukan sehari, satu majelis. Satu Rasulullah sekali dulu 70 kali itu Rasulullah istighfar. Lah kita Rasulullah mah kan udah dijamin masuk surga ya. Lalu istighfarnya berapa tuh? 70 kali. Lah kita bagaimana?
Ya. Coba ya bayangin istighfar, apalagi ini nanti di bulan Rajab penjelasan. Terus apa lagi tuh? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Yumditkum bil banin. Allah juga anugerahkan kalian kalau kalian banyak istighfar, banin. Apa tuh? Anak, keturunan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi berarti yang belum punya keturunan, yang pengen punya keturunan banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini faidah istighfar pas dengan kondisi kita saat ini. Apa tuh? Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab yang kita tinggalin, yang kita sedang jalanin hari ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahrullah, bulannya Allah, syahrul istighfar, bulannya minta ampun. Bahkan bulan Rajab punya nama lain, Syahrul Asab. Apa tuh Syahrul Asab? Al Asab itu tuangan, curahan, tumpahan. Allah sedang menumpahkan hari ini tuh ampunannya buat kita semua. Makanya jangan sia-siain. Nih udah berjalan 1 minggu bulan Rajab. Kita disunahin itu di bulan Rajab, di malam pertama doa pasti diijabah. Udah lewat. Ya. Terus apalagi kita disunahin untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Ya, paling enggak ba'da salat kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Pendek kagak panjang. Ya enggak? Rabbighfirli warhamni watub alayya Rabbi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Umpama kita enggak di masjid atau enggak di mushola atau kita enggak mimpin jadi imam, enggak apa-apa, langsung Rabbighfirli warhamni watub alayya Rabbighfirli warhamni watub alayya Rabbighfirli warhamni watub alayya Rabbighfirli warhamni. Pakai tasbih hitung tuh. 2 kali putar tambah 4 ya kan, 66 kan, tambah 4. Nah, kemudian disunahin apa lagi, disuruh baca apa lagi? Sayyidul istighfar. Minimal 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafalin. Masih ada nih, masih berapa bulan lagi, masih berapa hari lagi, terus hafalin. Itu Sayyidul Istighfar. Ya. Yang kalau mayit dibacain tuh Sayyid Abah Habib Ali Assegaf Walid, Sayyidil Walid Habib Ali Segaf, itu pernah diceritain sama Amil, tukang mandiin mayit, yang dimana mayit tersebut tubuhnya dikelilingin sama belatung. Wah, kumpul semua ini belatung katanya begitu. Terus ente apa yang ente lakuin? Udah, Bib, saya baca aja Sayyidul Istighfar. Ya, faidahnya bukan hanya buat dirinya ya, buat orang lain. Gimana buat dirinya tuh? Ya. Maka itu kalau kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali ba'da sholat, kata ulama lam tamsashun nar jildu. Maka api neraka nggak bakal tuh nyentuh kulitnya. Alhamdulillah. Oh, anti api berarti ya. La ilaha anti bakar nih kulit kita kalau kita baca istighfar. Dan memang ada di antara kita yang kagak butuh istighfar ampunan Allah. Ya. Yakin kita semua nih banyak dosanya, bukan banyak dosanya. La ilaha. Emang banyakan mana kita mau baca Quran, mau megang HP? Udah dari situ bae udah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, karena itu kita butuh istighfar. Ya. Kata Al-Qur'an tuh di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah kagak bakal ngazab satu kaum selama masih ada Rasulullah di situ. Ya. Terus Rasulullah udah nggak ada gimana? Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah nggak bakal menurunkan azab kepada satu kaum selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat coba ulama-ulama dulu tuh. Mereka taubat, mereka istighfar bukan karena ninggalin dosa, bukan. Mereka istighfar
Cuman karena gara-gara apa? Ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan 1 rakaat. Lagi itu udah berapa rakaat kagak sholat Jumat. Ya, orang ulama dulu bahkan nih di dalam kitab itu diceritain orang tuh takziah bukan karena meninggal zaman dulu. Takziah cuman karena gara-gara ketinggalan takbiratul ihram. 7 hari rumahnya ditakziahin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ente kena musibah. Emang apa? Ente kagak bareng takbirnya sama imam. 7 hari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita gimana? Taubat kita dulu, orang dulu taubatnya cuman karena gara-gara masuk WC lupa pakai kaki kanan duluan. Kalau nggak salah ini Utsman bin Affan atau siapa? Itu dia keluarin tuh hartanya tuh. Bahkan dia istighfar ya, selama dari mulai hari itu dia istighfar karena dosa itu doang. Sampai akhir hayatnya. Astagfirullahalazim. Sampai akhir hayat istighfar taubat dari apa tuh? Dari gara-gara ya, kita gimana? Ya. Coba Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam nanti di hari kiamat gimana kata Nabi Adam? Ulul nabi, ulul anbiya yaqul nafsi nafsi. Udah kita nanti nih keringat kita udah bercucuran dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Satu masa tuh ketika kita mau dihisap, kita 1000 tahun tuh dicuekin dulu kita. Suruh pada ngaku, suruh pada istighfar. Ya. Kita minta ke Nabi Adam, ente kan manusia paling pertama. Udah Allah suruh buka tuh pengadilan. Kita udah kagak kuat lagi nih dicuekin sama Allah. Kata Nabi Adam, jangan ke saya dah, saya juga punya dosa begitu. Padahal tahu nggak, Nabi Adam itu udah dapat nikmat alam kubur, bener nggak? Di kubur udah dapat nikmat, tapi kata dia, saya nggak yakin selamat dari Allah. Nggak yakin selamat dari pengadilannya Allah. Karena masih punya dosa. Apa tuh dosanya Nabi Adam? Lah itu dulu ya orang kagak boleh deketin pohon, kita deketin malah kita makan tuh buahnya. Ya Allah, itu dari dosa. Tahu nggak Nabi Adam istighfarnya berapa tahun? 200 tahun taubatnya. 100 tahun kagak berani ngangkat ke langit tuh. Nggak berani nih. Matanya ke apa? Palanya ke atas kalau. Emang apa saking takutnya sama Allah Subhanahu wa taala 200 tahun. Lah kita cucunya Nabi Adam ini banyak dosanya kita. Itu udah pantas, udah paling pantas kita. Tadi kalau nggak bisa sayyidul istighfar, baca Rabbi firli warhamni wa tub alaihi. Kalau nggak bisa juga ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pakai tasbih, punya tasbih. Tasbih yang elektrik nggak usah malu-malu, kayak tasbih. Ambil kerja sambil naik motor, ya, mau tidur, ya kan? Tasbih nggak apa-apa, nggak usah malu. Mau ngapa sih? Ya. Keren kan dikit kan gitu di kantor tasbihan mudah. La ilaha illallah. Wali. Tuh. Ya. Jadi kita nggak bisa kayak ulama, beneran. Ulama tuh ibadahnya luar biasa. Ya, khatam Qur'annya kayak gimana ibadahnya, dia mau bangun jam 2. Ada ulama bangun jam 2, dia kaget. Wah, kita udah kesiangan. Ya, kita udah kesiangan ini. Ya, cepetan bangun, cepet. Ya Allah, Pak, ini baru jam 2. Enggak, kita udah kesiangan. Jadi ulama tuh dia bangun jam 2 udah kesiangan katanya. Jam 2 malam buat tahajud. Kita nggak bisa yang kayak begitu. Ya. Dengan 6 masih gelap. Masih gelap. Ya. Kita nggak bisa ya kita nggak bisa mengungguli, ngebalap ulama dengan ibadahnya. Kata ulama apa? Kalau kita nggak bisa mengungguli ulama dengan ibadahnya, maka berlombalah kalian bersama-sama orang yang bermaksiat dalam beristighfar. Kita istighfar aja kita mah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di dalam Quran apa? Sabiqu ila maghfirati rabbikum. Apa tuh? Ungguli. Ya, berlomba-lombalah kalian. Duluan dah. Ya, baca banyakin istighfar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini mumpung masih panjang waktu bulan Rajab, kita bisa manfaatin untuk memperbanyak istighfar. Dan wallah, memang benar kita mau banyak berdosa, banyak bersalah. Ya, jangankan sama Allah Ta'ala, sama makhluk aja kita banyak bersalah. Ya, sama bini, sama anak,
Itu baru lingkaran keluarga itu. Ya, kalau lingkaran keluarga ngomelin anak, emang kata kagak dosa. Ya, bohong sama bini emang kagak dosa. Bohong sama anak emang kagak dosa. Pantas sih kita mah. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, mudah-mudahan manfaat. Nanti kita sambung sama guru kita Ustaz Hidayat. Kurang dan lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.